Oke, selamat pagi teman-teman. Kamis 14 Agustus 2025 di momentum Hari Pramuka ini sepatunya masih basah ya. Gara-gara kemarin pertama kebanjiran pas lewat Kamal Muara ya. Kamal Muara lagi, Kapuk Muara. Aduh, kan lupa. Kebanjiran lewat Kapuk Muara kemarin pas mau ke Pik ya. Ya mudah-mudahan sih mudah-mudahan sih hari ini pintu airnya udah dibuka ya sama Pemprov DKI Jakarta. Soalnya penuh banget kemarin itu. Segini nih. Nih di got ini segini nih kemarin tuh segitu. Udah banjir ya. Di pintu air Kapuk Muara itu ya, mudah-mudahan sih udah dibuka. Saya lupa kemarin mau kontak Bung Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Saya belum sempet saya kontak karena kecapean. Oh no, untung HP saya gak kenapa-kenapa. Untung HP saya gak kenapa-kenapa. Ya beginilah teman-teman, sambil ngonten, sambil pegang gelas, sampai pegang botol, sampai untung aja. Nih kali pertama PC jatuh setelah dibenerin. Kalau sampai kenapa-kenapa lagi, waduh repot. Gak ada duit saya buat benerin ya, bener. Saya kerja dulu. Ya bismillah lah, mudah-mudahan gak kenapa-kenapa. Soalnya ini salah satunya daily drive saya gitu. Teman-teman, saya kebetulan ya, saya sebelum ke pembahasan, saya kebetulan insya Allah dalam waktu dekat membuka lowongan kerjaan teman-teman ya. Lowongan kerja ya sebagai apa ya, insya Allah ya, insya Allah saya buka lowongan sebagai asisten pribadi saya gitu ya. Jadi kerjaannya nanti ya, teman-teman akan dampingin saya kemanapun saya pergi ya, bawa barang bawaan saya nih. Kemudian kalau saya lagi jalan begini ya, kalau saya bawa tas, bawain saya tas. Saya bawa botol, pegangin botol saya. Kalau saya mau ngonten, pegang HP saya gitu ya. Jadi sekalian juga sekretaris pribadi saya gitu ya. Insya Allah nanti dalam waktu ya, nantilah saya akan umumin kapan ya. Teman-teman kalau mau tertarik lamar ya. Jadi ya job desk-nya cuma itu doang. Jadi ngebantu beberapa hal doang di saya gitu loh. Terutama mungkin ngebantu di urusan pribadi saya, sama di mana, sama nanti saya kalau udah kerja ya, jadi bisa tolong dibantu juga saya nanti ya. Ya kalau soal gaji gak usah khawatir teman-teman. Gajinya ya, kalau mau saya spill dikit ya biar transparan, kayak kedutaan Department of Foreign Affairs and Trade-nya Australia ya. Ya gajinya ya UMP-nya Jakarta lah, 5,3 juta atau 5,4 juta per bulan ya. 5,4 juta per bulan. Tapi nanti akan ada bayaran yang lebih gede lagi, karena kalau teman-teman bersedia untuk bekerja long term dengan saya, pasti saya akan kasih yang lebih lagi teman-teman, insya Allah ya. Kalau bersedia kerja dalam waktu long term dengan saya, pasti saya bayar lebih, pasti ya, pasti saya bayar lebih.
Pasti saya bayarnya tuh per tahun teman-teman, per tahun, bukan per bulan lagi, per tahun ya, per 12 bulan, bukan per bulan, per 12 bulan kalau mau long term gitu, per tahun. Jadi per tahunnya berapa gitu, jadi gajinya nanti gaji tahunan kalau bersedia kerja sama saya long term gitu. Jadi ya paling tugas-tugasnya cuman ya enteng aja. Kalau nanti saya udah kerja ya paling nggak bantulah saya dalam beberapa hal ya. Kalau saya bawa barang nih, tak kayak tadi lagi tuh kejadiannya HP saya jatuh, untung nggak saya matiin tuh kameranya. Jadi teman-teman tahu betapa keras ya kerja saya untuk menjemput masa depan gitu ya. Untuk sekedar konten doang perlu kerja keras gitu. Jadi kalau apa biar ya kejadian seperti itu kayak saya cegah gitu di hari-hari yang akan datang. Jadi kalau teman-teman mau ya monggo silahkan ya. Nanti tapi ya nanti saya akan announce di mana, di Facebook atau di mana. Saya nggak mandang usia teman-teman, nggak mandang usia berapapun silahkan ya. Cuma saya prefer wanita teman-teman, saya prefer cewek ya, saya prefer cewek ya, saya prefer cewek, usia bebas, udah itu doang. Saya prefer cewek beragama Islam, dah itu aja ya. Kalau nggak Islam jangan lamar ya. Usia berapa bebas, yang penting satu persyaratannya, yang penting satu amanah, yang kedua kerjanya yang kedua jujur, yang ketiga cerdas, pinter ya, pandai gitu ya. Pasti saya ajarin juga beberapa diantaranya gitu. Terus yang keempat dedikatif ya, maksudnya tuh kerjanya tuh bener-bener gitu, berdedikasi gitu, bukan main-main, bukan ya kerjaan lah gitu ibaratnya. Kalau orang kan kalau dikasih duit kecil kerja tapi taunya malah apa kerjaan ya kan, nggak mau saya kayak gitu. Jadi kerjanya kerja mainan gitu. Nah, itu saya nggak mau kalau kayak gitu, nggak mau ya. Dedikatif, terus orangnya juga punya komitmen, punya konsisten, komitmen, sama orang itu konsekuen gitu. Jangan, saya nggak mau orang itu yang ya itu tadi kerjanya cuma kerjaan doang gitu. Nggak mau, soalnya gajinya saya keluarannya gede loh ya. Per bulannya aja udah sama kayak UMP-nya Jakarta, 5,3, sebenarnya 5,39 juta, cuma kita bulatin jadi 5,4 juta per bulan gitu. 5,4 juta per bulan tuh gede loh. Nah saya nggak mau uang saya tuh sia-sia cuma ngegaji orang yang kerja sama sayanya main-main. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi makanya saya butuh orang yang kerjanya tuh terarah, terfokus, udah telaten, tekun gitu ya. Tapi konsentrasi, serius gitu. Dan nggak mudah gagap gitu, nggak gagapan gitu. Nggak gagapan, nggak ini, nggak mudian, nggak baperan, nggak apa namanya, nggak inilah apa namanya, nggak banyak hana-hene. Kalau udah hana-hene udahlah mending lo keluar aja. Itu nggak akan saya bayar gajinya, nggak akan. Paling saya kasih uang transport mau pulang gitu. Gaji nggak akan saya bayar, nggak. Saya kasih kecil banget. Gitu. 100.000 aja cukup buat uang transport. Atau 200. Atau kemana ininya? Wah aja. Makanya teman-teman, jadi walaupun
kalau dari segi requirementnya sih kelihatannya free, bebas. Tapi saya ketat orangnya. Karena saya nggak mau uang segitu habis cuma untuk menggaji orang yang kerja sama saya asal-asalan, atau cuma kerjanya tuh kerjaan gitu loh, main-main doang. Saya nggak mau itu, nggak mau saya. Ya, kenapa? Karena uang saya tuh terlalu banyak kalau dihabiskan untuk hal-hal yang enggak gitu loh. Karena saya mau uang saya itu juga saya mau putar untuk hal-hal yang lebih berguna gitu loh. Itu teman-teman ya. Oh ini kegores dikit gak apa-apa lah. Jadi ya, nah itu. Jadi paling tugasnya sih kalau di rumah kan paling ya ngebantulah pekerjaan saya. Kalau nanti saya udah kerja ya, ngebantu pekerjaan saya yang belum selesai di kantor. Kalau memang terpaksa saya harus mengerjakannya di rumah, ya dibantu gitu loh. Gitu. PP enggak. Saya maunya yang nginep. Enggak PP, saya maunya yang nginep. Itu aja. Kalau PP repot. Soalnya ya itulah. Jadi kemanapun saya pergi tuh ngikut. Gitu loh. Ikut. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau mau nanti saya tunggu informasi lebih lanjut dari saya. Pokoknya teman-teman ya, ingat tunggu lebih lanjut ya. Paling-paling nanti insya Allah saya post nanti di Facebook ya, di Facebook ya, di FB kalau mau ya, ya. Sama satu saya minta ya, nanti teman-teman dokumennya lengkap, soalnya dokumennya lengkap ya, yang dibawa asli sama kopinya bawa teman-teman. Soalnya saya minta maaf ya, soalnya nanti pekerjaan saya tuh sangat-sangat sensitif terhadap hal-hal tertentu, makanya jadi your identity matters banget gitu. Jadi kalau teman-teman mau ya, nanti tunggu informasi saya tentang pembukaan loker jadi Aspri, asisten pribadi saya, sama Sekpri ya, sekretaris pribadi saya. Jadi nanti ada satu HP saya atau satu nomor saya lah paling enggak nanti dipegang sama Aspri dan Sekpri saya gitu loh, kalau ada apa-apa gitu loh. Jadi CP-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi ya mohon dimaklumi ya, kalau seandainya mungkin dirasa terlalu berat usia sih bebas, saya nggak mandang usia mau berapa, bebas silahkan, free gitu ya. Tapi yang penting karena mostly nanti pekerjaan saya lebih, walaupun memang lebih banyak di kantor ya, tapi kan kadang-kadang juga jalan kemana saya dampingin nanti. Jadi teman-teman kalau bisa staminanya prima ya teman-teman ya. Jangan sakit-sakitan, nanti repot. Jangan sakit-sakitan teman-teman ya, please banget. Jangan sakit-sakitan gitu ya. Nah sekarang nih teman-teman, maaf ya, ini saya ke pembahasan dikit ya.
Itu tadi some personal news ya. Saya mau ke Joglo, mau ada wawancara kerja lah. Teman-teman perlu banget supaya makin cerdas secara keuangan. Teman-teman itu perlu menyusun yang namanya 5 years plan. Rencana 5 tahun ke depan apa gitu. Atau paling enggak 2 years plan, 3 years plan gitu. Agar kita itu punya target, agar kita punya sesuatu yang kita tuh pengen capai. Dan kalau kita capai itu rasanya tuh kayak bangganya tuh luar biasa gitu. Proudnya itu proud yang nggak terkira gitu loh. Ya. Jadi bukan sembarang proud, tapi proud yang nggak terkira lah intinya gitu. Nah itu teman-teman coba deh bikin yang namanya 5 years plan, 3 years, syukur-syukur 10 years plan. Rencana 10 tahun ke depan mau apa gitu loh. Bebas gitu. Jangan dibilang gak usah muluk-muluk, enggak. Ya. Nanti insya Allah kalau nggak nanti sore di Chatterbox ya, kita akan bahas salah satu mantra kunci supaya kita bisa cerdas secara keuangan atau financially quotient. Apa itu? Dare to dream big. Gitu loh. Dare to dream big. Berani bermimpi besar gitu. Oh iya, kita harus berani bermimpi besar. Jangan mengkerdilkan diri sendiri dengan bermimpi kecil. Karena kita tidak kerdil teman-teman. Memang kita kerdil hanya di mata Allah. Nanti ya, kapan nanti ya? Kalau nggak nanti sore di Chatterbox, mungkin di pembahasan yang lain. Karena angkot ini ke Cipulir ya. Saya mau ke Petukangan sayangnya. Mau ke apa? Ada Malik. Petukangan The Masif ya. Bediluhur. Jadi kita bisa lanjut. Nah itu teman-teman. Nanti sore paling enggak. Mantra kunci untuk kita mau jadi kaya adalah dare to dream big. Berani bermimpi besar. Dare to dream high. Berani bermimpi setinggi-tingginya. Kan orang suka bilang, gantungkan cita-cita setinggi langit. Nah itu mantra kalau pengen jadi kaya tuh kayak gitu. Dare to dream big, dare to dream high gitu. Penting itu. Karena kalau enggak kerdil banget kita. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana cara kita bisa menyusun 5 year plan, 10 year plan, paling enggak 2 years plan, 3 years plan gitu. Rencana keuangan ke depan adalah dengan latihan budgeting teman-teman. Tadi saya keputus ya. Latihan budgeting ya. Dengan cara apa? Filter keinginan. Karena keinginan itu nggak bisa dikontrol. Dan keinginan itu tidak harus diwujudkan sekarang. Enggak teman-teman. Makanya teman-teman harus bisa memetakan mana prioritas, mana yang tidak. Kalau yang prioritas itulah yang didahulukan teman-teman. Dahulukan mana yang paling utama. Anggaran paling besar adalah untuk kebutuhan hari-hari, nggak apa-apa, wajar. Taruhlah 50, 60 sampai 70% untuk kebutuhan hari-hari. Gitu. Berarti sisanya untuk diputar lagi. Ya. Atau 60% untuk kebutuhan. Sisanya bisa dianggarkan untuk yang lain. Contohnya 10 sampai 20% untuk
investasi, untuk usaha, untuk bisnis. Ini kebiasaan banget ya. Untuk investasi, untuk bisnis, untuk apa? Diputar lagi intinya, dikembangin lagi. Nah, sisanya baru untuk keinginan. Kalau bisa kecil banget, 5-10% aja. Supaya kita bisa nanti antisipasi kalau perlu dana darurat. Kalau terjadi sesuatu. Nggak apa-apa keinginan kita korbanin, ya. Yang penting kehidupan kita selamat. Belajar dari Bung Hatta, teman-teman. Bung Hatta nyimpen iklan sepatu Bali, B-A-L-L-Y, ya. Tapi nggak pernah kesampaian karena uangnya dipakai terus untuk nolong rakyat, nolong orang, untuk negara. Sampai akhir hayatnya nggak kebeli itu sepatu Bali. Cuma iklannya kesimpan aja tuh di bukunya Bung Hatta. Sampai akhir hayatnya nggak kebeli sepatu Bali. Nah, belajar dari Bung Hatta, teman-teman. Belajar filter keinginan, belajar kontrol keinginan. Jangan kita di-drive oleh hawa nafsu, tapi justru kita yang harus mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, itu cara paling ampuh dalam menyusun 5 years plan atau 10 years plan, atau mungkin 20 years plan, 3 years plan, 2 years plan gitu, 6 years plan, ya, financial plan, rencana keuangan di masa yang akan datang. Ya, terima kasih teman-teman ya, sampai jumpa lagi.